Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Dengan semarak kemerdekaan Republik Indonesia yang sama-sama kita saksikan kemarin, hari Senin 17 Agustus 2020, semoga tetap memberi semangat bagi kita untuk terus memperjuangkan pendidikan yang salah satunya sebagai tindak lanjut dari perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang baru di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apapun yang kita pelajari bisa memberikan keberkahan, ilmu yang manfaat, pengalaman, dan tentunya bisa menjadi bekal yang terbaik untuk anak-anak. Kita memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan garis besar pembelajaran, yang pertama adalah manfaat tumbuhan, di mana anak-anak diminta untuk mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah tentang dongeng, itu anak-anak mencoba mengenal dongeng ya. Yang ketiga adalah sifat pertukaran penjumlahan, yaitu untuk mengetahui adanya sifat pertukaran pada operasi penjumlahan. Yang keempat adalah lagu cemara, yaitu menyanyikan lagu cemara. Mau tahu lagunya? Ikuti nanti ya. Dan yang terakhir adalah pada materi muatan lokal kita untuk bahasa Inggris, ada My Family, di mana anak-anak nanti akan belajar tentang istilah-istilah anggota keluarga dalam bahasa Inggris. Anda sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Mengawali pembelajaran di tema 2 kali ini, kita kenalan dulu yuk dengan tumbuhan. Jadi ternyata manfaat tumbuhan itu ada banyak sekali. Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi makanan yang salah satunya berasal dari bahan-bahan tumbuhan. Yang kedua adalah lingkungan sejuk atau sebagai sumber oksigen. Yang ketiga, tumbuhan juga bisa untuk kelengkapan bahan papan ya, untuk rumah. Ada kerajinan tangan juga dari beberapa tumbuhan. Ada tanaman-tanaman obat bagi kita yang merasakan sakit, dan juga bisa digunakan untuk bahan sandang, untuk pakaian maksudnya. Wah, banyak sekali ya. Dan tentunya akan ada banyak sekali manfaat yang lain yang bisa coba kalian cari tahu. Kita lanjut yuk. Kita membahas tentang dongeng. Nah, apa ya dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah sastra lama yang penuh khayalan atau tidak benar-benar terjadi. Adapun ciri-ciri dongeng, yang pertama adalah alurnya yang sederhana. Artinya hanya ada pembukaan, isi, serta penutup. Ceritanya juga singkat dan cepat. Karakternya tidak rinci. Jadi hanya beberapa orang yang ditunjukkan dan beberapa orang lain terkesan hanya sebagai protagonis. Dan pesan terkadang tertulis dalam cerita juga dalam dongeng. Selanjutnya berikut adalah bagian-bagian dongeng, di mana bagian dongeng yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Yang kedua adalah karakter. Karakter atau penokohan adalah cara menggambarkan sifat pelaku. Nah, dalam jenis karakter ini ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah orang yang menjadi tokoh utama dalam suatu dongeng. Biasanya sifatnya baik ya. Sedangkan untuk antagonis adalah orang yang memiliki sifat biasanya sebagai baiklah, mohon maaf ya, sempat ada iklan tadi. Nah, yang kedua adalah antagonis, di mana antagonis ini adalah tokoh yang menjadi lawan dari protagonis. Biasanya sifatnya agak jahat ya, atau lawan dari tadi si protagonis. Nah, yang ketiga adalah tritagonis, di mana tritagonis ini adalah karakter tokoh tambahan saja. Jadi biasanya memang
bukan tokoh yang penting tetapi ada dalam cerita. Yang ketiga adalah alur cerita, di mana alur cerita pada dongeng ini biasanya diawali dengan pendahuluan yang mengisahkan tentang awal muasalnya dari cerita tersebut. Setelah itu bagian isi dan penutup yang biasanya di dalamnya ada pesan. Nah, yang terakhir adalah bagian dongeng pesan atau amanat, di mana pesan atau amanat ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis dalam cerita yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Selanjutnya adalah membaca dongeng. Pada saat membaca dongeng, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada. Yang kedua adalah ekspresi, yaitu bagaimana cara kita menggambarkan dari suatu cerita tersebut sehingga tampak berkesan nyata atau terdengar sangat nyata. Yang ketiga adalah lafal atau pengucapan yang tentunya harus benar ya. Baiklah, kalau anak-anak membuka buku pada halaman 2 sampai dengan 3, di sini ada bacaan pohon apel yang tulus. Bria coba bacakan ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, nanti bisa coba dibaca lagi ya. Kita ke tugas yang selanjutnya, yaitu ada tugas pertama. Nah, di halaman 4 kalian akan melihat ada 5 soal yang berkaitan dengan bacaan dongeng yang tadi. Jadi pastikan membaca lagi ya. Nah, ada 5 soal bisa langsung dikerjakan di buku tema tugas. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran sifat pertukaran penjumlahan. Jadi ternyata dalam matematika utamanya untuk operasi penjumlahan ada sifat pertukaran loh, yang mana ketika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita coba yuk. Contoh yang pertama, 123 ditambah dengan 234 sama dengan 357. 234 ditambah dengan 123 sama dengan 357. Sama ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 123 ditambah dengan 234 sama dengan 234 ditambah 123. Nah, di tugas yang kedua untuk latihan dari materi pertukaran tadi bisa dicoba untuk melihat pada halaman 7 ya. Kembali ada 5 soal yang nanti bisa langsung dikerjakan kembali juga di matematika tugas. Selanjutnya adalah lagu Cemara. Lagu Cemara ini ciptaan dari Ati Mahmud. Kita coba nyanyikan bersama ya. Mara pohon ramping, daunnya halus
daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, demikian tadi untuk contoh dengan iringan ya. Jadi kemarin sudah beliau coba untuk sambil mengiringi menggunakan piano. Nah, nanti anak-anak bisa langsung mempraktekkan. Kita coba tanpa iringan piano ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Oke, nanti anak-anak di tugas yang ketiga bisa coba untuk praktek menyanyikan lagu cemara ya. Bisa langsung direcord melalui voice note WA. Oke, kita lanjut ke materi bahasa Inggris. Di sini kita akan coba kenalan dengan istilah family dalam bahasa Inggris. Family is a group of people related either by consanguinity or blood relation. Jadi, keluarga itu adalah sekelompok orang satu dan yang lainnya yang memiliki hubungan darah. Maksudnya hubungan darah ini bisa jadi yang dimaksud adalah untuk hubungan keluarga dari hasil pernikahan ya. Nah, di halaman 12 sampai dengan 13 kalian dapat melihat ada beberapa vocabulary about family member. Look at the picture and read the word carefully. Oke, kita coba sebutkan satu-satu ya. Nah, sebelum itu kita bisa sambil lihat family tree vocabulary like that. Oke. Nah, yang pertama di sini ada great grandfather, ada great grandmother, ada grandfather, grandmother, dan ini sampai akhirnya ada niece, nephew, dan lain sebagainya. Oke, nanti untuk cara membacanya kalian juga bisa lihat di buku pegangan ya. Ada grandfather, di mana grandfather merupakan kakek. Yang kedua adalah grandmother, father untuk ayah, mother untuk ibu, son untuk anak laki-laki, daughter untuk anak perempuan, brother untuk saudara laki-laki, sister untuk saudara perempuan, uncle untuk paman, aunt untuk bibi, grandson untuk cucu laki-laki, granddaughter untuk cucu perempuan, cousin untuk saudara sepupu, nephew keponakan laki-laki, dan niece untuk keponakan perempuan. Nah, nanti bisa dilihat ya, ternyata kita misalkan ini you adalah kamu atau kita di sini. Nah, kita memiliki father and mother. Orang tua dari father and mother adalah grandfather and grandmother. Nah, orang tua dari grandmother and grandfather merupakan great grandfather and great grandmother, yaitu kakek dan nenek buyut kita. Nah, saudara dari ayah kita ada uncle ataupun aunt, ada adik perempuan dan adik laki-laki dari ayah yang merupakan uncle dan aunt. Oke, ini selanjutnya nanti bisa langsung dipraktekkan ya. Untuk kalian membaca pada halaman 13 yaitu about Fahmi's family. Silakan dibaca reading page 13 about Fahmi's family and speaking by voice note ya. So, silakan langsung dibaca untuk Fahmi's family pada halaman 13 di buku kalian dan direkam suaranya ya. Untuk selanjutnya ada test 4 di halaman 15 juga langsung dikerjakan di buku bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.